lagi lah. Mohon maaf nih. Katanya sampai 10 Juli. Tapi ternyata sudah habis. Oke ya, saya kira sudah bisa lihat semua. Mudah-mudahan. Oke, nah akselerometer adalah pencatat gerakan gempa, ya. Namanya saja akselerometer. Jadi dalam bahasa Inggris yang ditempel dengan meter itu menunjukkan dia alatnya. Termometer itu adalah alat untuk mengukur termo itu adalah panas, ya. Apa lagi? Hampir semua yang ditempelin meter di belakangnya itu menunjukkan dia alatnya di situ, ya. Nah, akselerometer menunjukkan bahwa dia adalah alat untuk mengukur acceleration, ya, percepatan. Dalam hal ini adalah percepatan tanah, ya. Nah, dulu mencatat gempa itu adalah sesuatu yang mahal, ya, karena akselerometernya besar, ya. Kemudian dia harus memantau, ya. Dia harus memantau gerakan tanah terus-menerus 24 jam, sehari 7 hari dalam seminggu, 24/7, ya, tidak ada tutup-tutupnya, harus begitu, karena kita nggak tahu gempa akan terjadi, ya. Jadi harus dimonitor terus, harus ngukur terus. Jadi dulu tuh pakai kertas, ya, ada kertas, ada ballpoint-nya lah gitu, ada pensilnya, ya. Kemudian kalau kertasnya ditempelin ke alat akselerometer ini, kemudian kalau akselerometernya bergetar, kalau bisa tolong dimatikan, kalau akselerometernya bergetar karena ada gempa, kemudian pensil ini atau alat tulis ini akan menulis di kertas itu. Ya. Nah, yang membuat jadi mahal itu adalah pertama akselerometer memang mahal. Tapi yang lebih mahal lagi adalah perawatannya. Ya, perawatan dalam arti bagaimana supaya si akselerometer ini terus berfungsi, ya. Kita udah masuk lokasi ini. Saya bisa dimatikan nggak sih? Aku tahu kemajuan di mana. Orang ditunjukin Ivan kemarin. Mas dari rumah Juan pun ya, itu masih setengah jam ke kantor. Apa di seksi 2 itu? Nah, dah ya. Oke ya, jadi kembali ke sini. Jadi pengukuran gempa itu dilakukan oleh akselerometer. Nah, zaman dulu akselerometer itu, memasang akselerometer itu adalah mahal. Bukan hanya karena akselerometernya yang mahal, tapi juga perawatan sehari-harinya mahal. Bayangkan coba harus pasang kertas. Kertas itu paling banter itu mencatat sebulan harus diganti kertas. Ya. Kertas sebulan sekali harus diganti. Kemudian tintanya juga harus dilihat, ya. Apakah betul masih ada tinta? Soalnya kalau terjadi gempa, pas tidak ada kertas, pas tidak ada tinta, cuma. Ya, jadi harus dilihat. Jadi kita harus pasang orang untuk melihat alat itu terus, ya. Paling tidak sebulan sekali orang itu harus datang mengganti kertas, melihat kondisi tinta dan sebagainya. Jadi itulah yang membuat akselerometer itu menjadi mahal. Karena itu sampai sekitar 2007, 2008, Indonesia itu nggak punya yang namanya akselerometer. Jadi Indonesia negara gempa ini tidak ada satupun akselerometer yang terpasang di sini, di Indonesia ini. Ya, bayangkan coba. Dan seperti tadi sudah kita bahas, kalau tidak ada pencatatan gempa,
berarti kita tidak tahu besarnya beban gempa itu berapa. Dan kalau kita tidak tahu besarnya beban gempa itu berapa, kita tidak bisa merancang gedung. Merancang gedung dengan benar tentu saja ya. Karena kemudian kita ambil jalan pintas. So, kalau gitu gempa di Amerika sana yang ada catatannya, itu kita anggap aja bekerja di Indonesia atau terjadi di Indonesia. Betul, itu memang bisa dilakukan seperti itu. Tapi kita tidak tahu apakah itu lebih berbahaya atau tidak. Ya, karena gempa di Indonesia bisa lebih besar daripada di Amerika atau bisa lebih kecil. Kalau gempa di Indonesia lebih kecil nggak apa-apa. Tapi kalau lebih besar, ya. Nah jadi kondisi seperti itulah yang kita hadapi. Tetapi kemudian dengan perkembangan zaman, pencatatan itu menjadi semakin lebih murah. Ya. Nah karena akselerometer zaman sekarang itu dia dormant kalau tidak ada gempa. Tidur, tidak mencatat apapun. Jadi kertas itu sudah tidak ada sekarang. Pensil untuk mencatat itu juga sudah tidak ada di akselerometer zaman sekarang. Ya, karena semua pencatatan dilakukan secara digital. Ya, dijadikan file itulah yang mencatat. Ya, di file itu kita bisa lihat mencatat. Nah, kemudian juga file itulah yang bisa kita monitor dari jarak jauh. Ya, baca nggak dia? Ya. Dan yang hebatnya lagi, yaitu bahwa kalau dia sedang tidak mencatat, dia dormant. Ya, dia tidak apa namanya? Dia tidur. Jadi persis seperti kamera kita ini, kamera laptop atau kamera CCTV, kamera HP, itu juga bisa dibuat sistemnya dormant. Artinya misalnya kamera CCTV, ya disuruh memantau apa namanya pintu-pintu rumah. Nah, ada yang bukain. Nah, selama pintunya tidak bergerak, ya, jadi gambarnya begitu-begitu saja, maka kamera bisa kita dormankan. Dormant dia, tidur. Nanti kalau ada orang mencoba masuk, yang bergerak gitu, kalau ada objek yang bergerak, dia bangun. Nah, seperti itulah kondisinya akselerometer di zaman sekarang. Selama tidak ada gempa, dia dormant, tidur. Ya, tidak mengukur apapun. Tapi begitu dia mulai bergerak, dia bangun dan mulai mencatat. Nah, dengan seperti itu, kemudian pencatatan gempa itu menjadi murah ya sekarang. Cukup di alatnya saja, dan alatnya itu semakin lama juga semakin murah dan bentuknya juga semakin kecil ya. Seperti tadi bahkan bisa dimasukkan ke dalam HP. Nah, sejak saat itu pencatatan gempa di Indonesia itu dimulai. Ya, jadi kita sekarang punya banyak stasiun pencatat gempa. Ya, yang mestinya juga bisa kita dapatkan datanya. Ya. Nah, ini tadi sudah kita bicarakan sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah bagian-bagian, gambar ini menunjukkan bagian-bagian dari akselerometer zaman dulu yang besar itu. Ya, sebenarnya sama, yang sekarang kecil itu sama bagian-bagiannya, cuman dalam bentuk yang lebih kecil. Ya, nah inilah akselerometer yang kita zaman dulu yang kita punya seperti ini. Yang mahal itu yang seperti ini. Sekarang macam-macam bentuknya ya, sudah tidak seperti ini lagi bentuknya, tapi bagian-bagiannya sama. Ya, nah jadi kemudian dia bisa masuk ke dalam handphone seperti ini. Makanya kemudian kita bisa tahu apakah dia bergerak arah X, apakah bergerak arah Y, arah Z, dan sebagainya. Itu bisa kita ketahui. Dari mana tahunya? Ya dari akselerometer yang dipasang di sini. Ya. Nah, kemudian apa hasil pembacaannya? Pencatatan gempa itu apa? Nah, ini contoh, ini zaman dulu ini. Ya. Zaman dulu. Yang pakai kertas dan pakai pena itu. Ya. Ini misalnya adalah yang sebelah kiri, ini adalah
hasil pencatatan gempa epicentrum ya. Terjadi pada tahun 1940. Ini epicentrum sebelah kiri. Nah, ini S00E ini menunjukkan bahwa bagaimana arah gempanya. Ya. Arah gempanya itu dari south itu 0 derajat. Dari east juga 0 derajat. Ya. Jadi gempanya ini sepenuhnya utara selatan. Ya. Jadi south ini 0 derajat. E-nya kosong. Ya. Jadi dari south ke east, dari selatan ke timur, tapi 0 derajat. Ya. Jadi dengan kata lain, gempa epicentrum itu arahnya utara selatan, persis, ya, persis utara selatan. Jadi tanahnya itu bergerak utara selatan. Kalau kita punya apa itu namanya penyaring maka kita menggerakkannya utara selatan. Itulah yang terjadi dengan epicentrum tahun 1940. Jadi bayangkan tahun 1940, which is 80 tahun yang lalu, itu orang sudah mencatat gempa. Nah, ya, orang sudah mencatat gempa 80 tahun yang lalu pakai kertas dan pakai pensil yang otomatis itu. Ya. Dan inilah sebuah revolusi kalau di rekayasa gempa. Ya. Banyak sekali bangunan yang didesain berdasarkan gempa epicentrum. Karena apa? Ya, karena negara lain nggak punya catatan. Yang punya cuma Amerika. Ya, epicentrum. Nah, setelah itu mulai banyak. Ya. Ada Parkville, ini tahun 1966, ya, number 2. Itu N65E, North 65E. Jadi dari arah utara, ambil sudut sampai 65 derajat ke arah timur. Dari utara ke arah timur 65 derajat. Nah, itulah arah gempanya. Ya. Jadi arah northeast itu adalah timur daya, barat laut, timur laut. Timur laut ya, northeast itu kan timur laut. Jadi arahnya ke timur laut dan barat daya. Ya. Ya, Parkville ini. Little Creek misalnya, ini S65I sama ya dengan ini. Arahnya 1970. San Francisco State Building. Dari south ke east 9 derajat ya, tahun 57. Dan seterusnya, ini banyak contohnya, ada beberapa contohnya. Jadi inilah contoh dari catatan-catatan gempa yang pernah dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, ini adalah percepatan tanah ya. Percepatan tanah. Bukan skala Richter. Ya. Nah, jadi nanti akan kita lihat lebih detail gempa epicentrum. Ya. Nah, ini akan kita lihat. Kita lihat lebih detail gempa epicentrum. Gempa epicentrum ini bentuknya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah percepatan tanah. Jadi yang ke atas vertikal ini adalah U.G. Satuannya itu adalah G. Ya, G. G apa itu G? G adalah percepatan gravitasi yang 9,81 meter per detik kuadrat. Itu adalah G. Jadi G adalah percepatan gravitasi. Nah, percepatan maksimum pada saat gempa epicentrum ini adalah di sini. 0,319 G. Sekali lagi, G adalah 9,81 meter per detik kuadrat.
Jadi ini U double dot G 0 ini. Ya, itu adalah percepatan tanah maksimum, ya, yang dialami oleh tanah di El Centro. Ya. Jadi percepatan tanahnya itu 0,4 kalinya 0,3. 0,3 dikalikan dengan percepatan tanah. Ya. Jadi kalau kita menjatuhkan suatu barang dari suatu ketinggian, maka barang itu akan terkena percepatan 1G. Ya. Nah, ini arah horizontal. Ya, boleh nanya nggak, Pak? Ya, ini hanya 0,3 skala 0,3 kali dari G itu, atau 30% dari percepatan tanah. Ya, silakan. Siapa tadi yang nanya? Handi, Pak. Handi, ya silakan Handi. Ini Pak, kenapa harus dikali G untuk mencari gempa? Hubungannya sama kecepatan tanah, kenapa harus dikali G gitu loh Pak? Kan dia di bawah gitu, nggak kena jatuh atau nggak kayak benda jatuh yang tadi Bapak contohin. Ya. Jadi gini, kita sudah terbiasa dengan G. Ya. Semua benda terkena percepatan gravitasi. Ya. Jadi kalau tidak ada yang nahan, dia jatuh dengan percepatan G. Ya. Nah, percepatan tanah itu kita kalikan dengan G supaya dapat feeling aja. Dapat feelingnya. Oh, 0,319 G berarti dia sekitar sepertiga dari percepatan gravitasi. Hanya itu saja sebenarnya. Sebenarnya kan G kita bisa ganti. G kita ganti dengan 9,8, oke. Ya. Kita kalikan dengan 0,319, kita akan punya berapapun itu, mungkin sekitar 3 meter per detik kuadrat. Ya. Bisa juga kita tulis 3, bisa. Cuman ya itu hilang. Kita bisa ngebayangin 3 meter per detik kuadrat itu seberapa cepat sih? Ya. Nah, kita punya feelingnya kalau kita kalikan dengan G, kalau dalam satuan G. Dalam satuan G, kita oh iya, itu yang kita alami itu adalah 1G. Nah, kita sekarang, apa namanya, yang gempa ini 0,30% dari G. Ya. Nah, G itu umumnya kan dipakai untuk yang lain-lain juga ya. Misalnya, oh di berapa gravitasi di bulan, oh sekian G. Ya. Meskipun bisa kita keluarkan juga angkanya, tapi kita akan dengan itu, kita bisa lihat, oh gravitasi di bulan itu akan sekian persen dibandingkan dengan gravitasi bumi. Kira-kira begitulah. Jadi ini bisa aja diganti dengan yang lain. Tapi umumnya emang pakai G. Pakai G, karena pakai G itu angkanya jelek ini, 0,0,0. Ya. Maka orang juga kadang-kadang memakai satuan GAL, GAL. Ya, berapa gal percepatan tanahnya. Gal itu adalah sama dengan sentimeter per detik kuadrat. Ya, jadi 1 meter per detik kuadrat itu adalah 100 gal. Ya, atau 1 gal itu 0,01 meter per detik kuadrat. Jadi 1 G, nah hitung sendiri lah. 1 G berapa gal? Hitung sendiri. Ya. Tapi itu konsep gal itu apa sebenarnya? Gal itu singkatan dari Galileo. Jadi sebenarnya satuan percepatan yang gal itu adalah untuk menghormati Galileo. Ya. Yang pertama menemukan tentang gravitasi. Ya. Karena Newton sudah untuk satuan gaya. Nah sekarang gal dari Galileo untuk satuan percepatan. Begitu Andi. Nah, baik Pak, makasih ya, Pak. Ya sama-sama. Jadi ini untuk dapat feeling aja, ya, feelingnya. Oke, nah tentu saja ini adalah percepatan yang dicatat ya oleh akselerometer ini. Dan kita harus ingat bahwa bukan simpangan, ya sekali lagi, bukan simpangan yang dicatat oleh akselerometer, tapi percepatan. Nah, tentu saja percepatan ini bisa kita turunkan ya sampai menjadi simpangan. Sebenarnya simpangan pada saat gempa gimana? Bisa.
Yaitu kalau kita punya integrator, ya. Jadi ini kita integralkan, ya, fungsi yang ini nih, yang seperti ini bisa kita integral. Lalu kita plot, sekali integral itu percepatan akan berubah menjadi kecepatan. Percepatan menjadi kecepatan itu kalau percepatan diintegralkan sekali, ya. Nah, kalau kita integralkan sekali, yang kita dapatkan adalah ini, ya, yang bawah ini. Jadi ini adalah integral dari sini, ya. Oke, jadi integral dari fungsi yang begini-begini ini adalah yang bawahnya ini, ya, menjadi kecepatan. Makanya di sini U-nya dotnya tinggal 1. Kenapa sih kok naik-naik? Ya. Jadi ini U-nya dotnya tinggal 1. Ya. Nah, satuannya menjadi inci per second. Tentu saja kita bisa ubah menjadi meter per detik misalnya. Ya, bisa. Nah, ini yang kita peroleh. Ya. Semacam ini. Oke. Nah, di sini kecepatan maksimum pada saat gempa epicentrum itu adalah 13,04 inci per detik, ya, inch per second. Tentu saja sekali lagi bisa kita ubah satuannya menjadi meter per detik, jadi sentimeter per detik. Tapi yang menarik adalah bahwa kalau percepatan maksimum terjadi di sini, ya, maka itu belum tentu memberikan kecepatan yang maksimum, karena di sini kecepatan maksimumnya bergeser agak ke kiri, ya. Bandingkan dengan ini agak ke kiri. Jadi kecepatan maksimumnya terjadi lebih cepat ketimbang percepatan maksimum, ya, untuk kasus epicentrum. Ya, kalau gempanya lain tentu saja akan beda. Nah, seperti tadi sudah disebutkan, akselerometer itu mencatat percepatan tanah. Kita integralkan sekali, kita akan dapatkan kecepatan tanah. Kita integralkan sekali lagi, kita akan mendapatkan perpindahan tanah. Dan itu yang ada di bawah ini. Ya, jadi yang di bawah ini adalah adalah perpindahan tanah, simpangan. Makanya di sini U-nya tidak ada dotnya lagi. U-nya polos-polos saja, UG. Satuannya juga inci. Bisa kita ubah menjadi meter, bisa kita ubah menjadi sentimeter. Ya. Nah, yang di sini yang sudut kanan adalah waktu, ya. 0, 5, 10, 15 dan sebagainya. Time, ya, dalam second. Jadi lihat di sini bahwa gempa epicentrum itu terjadi sekitar berapa ini? 28 detik. Ya. Jadi gempa itu sebentar sekali, 28 detik. Ya. Ada yang bilang bahwa kalau gempanya besar, saksi mata, ya, entah benar atau tidak, saksi mata mengatakan bahwa gempa Aceh itu berlangsung selama 4 menit. Kebayang nggak sih? 4 menit itu lama loh. Ya, jadi kalau memang serba relatif, ya, makanya waktu itu relatif. Dan bilang 4 menit itu sebentar, 4 menit baru duduk juga udah selesai. 4 menit. Kalau kalian dikasih soal, selesaikan dalam 4 menit. Panik, ya. Tapi kalau gempa selama 4 menit itu lama. Ya. Lama sekali. Kok nggak selesai-selesai ini gempanya, ya? Kegoyang terus. Ya, bayangkan epicentrum itu hanya 28 detik. Ya. Jadi memang gempa, saya nggak, kecuali kalau itu berlebih-lebihan, ya, yang di Aceh. Tapi saksi mata, ya, kalau saksi mata itu benar, maka
memang luar biasa Aceh. Ya, kita merasa bahwa ini gempa kapan selesainya, ini nggak selesai-selesai. Ya. Guncangannya sangat kuat kan. Oke. Nah, jadi ini adalah range terjadinya gempa. Gempa ya segitu-segitu lah kira-kira. 30 detikan lah kira-kira. Ya, lebih dari itu sudah termasuk besar sekali. Ya. Sayangnya pada waktu gempa Aceh 2004 yang membuat tsunami itu, kita belum punya waktu itu akselerometer ya yang terpasang. Jadi kita nggak punya catatannya. Jadi kalau ditanya berapa percepatan tanah pada saat gempa Aceh, nggak tahu kita. Ya, ada orang lain yang ukur. Ya, tapi ingat mereka ngukurnya dari tempat mereka, dari jarak jauh. Tentu saja akurasinya berkurang. Ya, jadi suatu gempa itu bisa diukur ya kalau ada 3 titik di sekitarnya. Ya, jadi misalnya gempa sebutlah gempa Aceh. Ya, gempa Aceh bisa kita ukur kalau misalnya ada seismometer, bukan akselerometer, seismometer. Ya, yang mungkin ada di Thailand, yang mungkin ada di satu lagi di India, satu lagi mungkin di Australia. Jadi ada 3 titik. Ada 3 seismometer, ya, yang kemudian kalau ini dibuat segitiga, gambar segitiga, Aceh berada di dalam segitiga itu. Nah, ini adalah dari sini kita bisa menghitung berapa besarnya kecepatan tanah di Aceh pada saat gempa. Bisa. Tapi tentu saja tidak seakurat. Tidak akan akurat kalau titik itu, kalau titik-titik 3 titik itu semakin dekat, artinya segitiganya semakin kecil ya, kemudian titik terjadi gempanya tetap ada di tengah, maka itu akan memberikan akan memberikan hasil yang lebih akurat ketimbang segitiganya besar. Ya. Nah, saat ini kita nggak punya, waktu itu waktu itu 2004 kita nggak punya stasiun pencatat akselerometer. Kita belum punya, kalau sekarang sudah punya. Ya. Nah, jadi kita nggak punya catatan terhadap gempa Aceh. Jadi kalau diminta, ini dong bangun gedung di Aceh, di Banda Aceh, bisa dibangun, tapi tidak bisa gedung itu dibangun berdasarkan gempa Aceh yang 2004. Ya. Bisanya ya ini bisa kita bilang bisa kita bilang pakai gempa epicentro aja. Artinya bahwa epicentro gempa yang di Amerika itu seolah-olah terjadi di Aceh. Ya nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa, karena bisa jadi itu konservatif ya, aman. Karena gempa di Aceh lebih kecil daripada gempa yang di Amerika. Tapi kan bisa juga tidak aman. Ya. Oke. Nah tadi sudah disebut juga tentang seismo ya, kita sempat singgung. Jadi alat pengukur gempa itu ada dua macam. Yang satu akselerometer sudah kita bahas. Yang kedua dari disebut dengan seismometer. Nah seismometer ini sebenarnya adalah pencatat getaran. Dia bukan pencatat percepatan, ingat. Ya. Dia mencatat getaran. Jadi itulah sebabnya yang namanya seismometer itu jauh lebih peka daripada akselerometer. Jadi kalau kita pasang seismometer di tempat kita berdiri sekarang, ya, itu kita bisa tahu kalau ada gempa yang terjadi di misalnya Australia, Amerika, bisa. Soal betul atau soal akurat atau tidak itu masalah lain, tapi terukur. Nah, gitu. Ya. Nah, dari catatan seismometer untuk sampai ke percepatan tanah itu diproses dulu. Yang memproses apa? Yang memproses orang-orang seismolog. Ya, bukan kita. Kita kan orang engineer ya, orang sipil. Jadi kita tidak berhubungan dengan alat-alat semacam ini. Ini kita 10 menit lagi habis lagi ya. Jadi nanti kalau keluar masuk lagi ke link yang tadi ya.
Nah, jadi itu bedanya antara seismometer dan akselerometer. Nah, apa yang terjadi kalau di dekat seismometer itu terjadi gempa yang besar? Ya. Jadi harusnya gempa yang besar itu diukur oleh akselerometer. Tapi apa yang terjadi kalau seismometer yang mengukur itu? Ya. Dia akan menjadi overclip, istilahnya itu. Overclip itu lewat daripada skalanya. Jadi misalnya dari seperti ini. Ini minimum minus 15, maksimum 15. Kalau ini diukur pakai akselerometer, dia akan overclip. Jadi grafiknya itu akan lewat daripada 15. Begitu juga bawahnya. Ya. Karena seismometer emang dipakai untuk mengukur sesuatu yang jauh, jadi dia lebih peka. Jadi kayak gini lah, seperti kalian menimbang badan, ya pakai timbangan bayi, pasti lewat, bisa rusak malah bayi. Timbangannya, bukan bayi, timbangan bayi. Ya, nah jadi seperti itu. Jadi seismometer itu seperti timbangan bayi, dia sangat peka. Ya. Perbedaan sekian gram aja, tahu bisa keukur. Ya. Nah, itu kira-kira perbedaan antara seismometer dengan akselerometer. Nah, jauh sebelum kita pasang akselerometer di Indonesia, ya di Indonesia itu udah pasang seismometer. Seismometernya sudah banyak, ya. Nah, tapi akselerometernya nggak ada. Jadi bacaan seismometer tidak terlalu bermanfaat untuk orang sipil. Yang kita mau akselerometer, bacaan dari akselerometer. Oke, ya. Jadi itu sedikit detail gempa epicentrum ya dan keadaan di Indonesia. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan data epicentrum tadi ya? Data epicentrum tadi untuk mendesain gedung kita. Gimana caranya? Oke, ya. Nah, jadi gedung kan macam-macam. Ya. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada gedung rendah, ada gedung tinggi, ada gedung yang kamarnya cuma satu, ada yang kamarnya dua, ada yang macam-macam lah gedung, namanya juga manusia kreatif ya. Nggak pernah kita bikin gedungnya sama ya. Bisa sih kalau kita mau. Tapi kalau arsiteknya beda, gengsi dong. Masa mau pakai desain dari orang lain. Jadi gedung itu macam-macam. Dari ada yang tidak tingkat, ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, semua maunya lah. Semua maunya yang punya gedung, ya, dia mau bikin seperti apa. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau gedungnya macam-macam, gimana kita ngedesainnya terhadap gempa? Ya. Gempanya dimasukkan gimana? Gempanya kan satu, misalnya ditaruh di sini. Mau gedungnya bagaimanapun juga kan gempanya itu juga. Ya, saya terjadi gempa kan gempanya satu buah gempa terhadap berbagai macam gedung. Nah, jadi yang kemudian dilihat itu adalah diusahakan itu adalah bagaimana supaya percepatan gempa seperti epicentrum tadi bisa diturunkan, ya, bisa diubah menjadi bentuk-bentuk yang dapat diterapkan dalam bentuk desain, ya, untuk berbagai macam gedung. Untuk bermacam-macam gedung. Oke, nah jadi kita bisa membuat analisis. Ya, misalkan epicentrum itu dikenakan terhadap suatu gedung ya, yang periode alaminya Tn, bukan omega ya, Tn. Itu misalnya adalah sini 0,5 detik. Ya, berarti omeganya berapa nih? Omeganya berarti T adalah ya, T adalah 2pi dibagi dengan omega, ingat ya. Jadi omega adalah 2pi
dibagi dengan T. Jadi T ini kami masukkan dibagi 2, kita dapatkan omega. Ya. Tapi katakanlah kita punya gedung dengan periode alami setengah detik seperti ini. Ya. Nah, kemudian C adalah angka apa? Angka redaman. Ya. C adalah angka redaman sama dengan 0,02 atau 2%. Artinya redaman yang ada di struktur itu 2% dari redaman kritis. Ya, ingat bahwa C adalah C dibagi dengan CR. Ya. Nah, itu misalnya 0,02. Nah, kalau ada gedung dengan periode alami 0,5 detik ya, dan redaman 2%, dikenai gempa epicentrum, ya, maka simpangannya ini yang kita peroleh. Ya, kita ukur ini. Jadi kalau ini yang terjadi, Tn sama dengan 0,5 detik dan C sama dengan 2%, maka getaran dari gedung itu adalah seperti ini. Ya, kita ubah lagi. Oke. Kita buat gedung yang lebih tinggi sehingga Tn-nya bertambah besar. Ya, jadi kalau Tn-nya 1 detik, C-nya tetap 0,02, 2%. Maka kita akan dapatkan gini, ya, simpangan maksimum 5,97 inci. Kalau di sini tadi 2,67 inci. Itu adalah simpangan maksimum. Oke, nah kemudian kita ganti lagi gedungnya, yang periode alaminya 2 detik. Ya, redamannya sama 0,02. Kita dapatkan respons strukturnya seperti ini. Ya, dengan maksimum di 7,47 inci. Ya, ada di sini. Jadi letaknya juga beda. Yang satu di sebelah sini ini udah dekat sama sumbu air, sumbu vertikal. Yang ini agak menjauh, yang ini jauh banget. Jauh dari sumbu ini. Ya. Oops. Oke. Atau kita punya lagi gedung yang lain. Yang redamannya tidak ada. Ini redamannya tidak ada. Tapi dia 2 detik juga seperti yang tengah ini. Maka dia dapat 9,91. Kalau dia redamannya 2, dia menjadi seperti ini, maksimum di sini. Ya. Kalau redamannya lebih tinggi lagi, dia simpangannya menjadi lebih kecil lagi, yaitu 5,37 inci. Nah, kita sebagai orang sipil itu umumnya hanya tertarik dengan angka-angka maksimum. Berapa lanjutan maksimum, berapa stres maksimum. Tidak, pada saat T sama dengan 2 detik, berapa simpangannya? Atau T pada saat 5 detik, berapa tegangannya? Bukan itu interestnya orang sipil. Interest orang sipil sih, berapa lanjutan maksimumnya? Berapa stres maksimumnya? Ya, jadi angka-angka ini sangat disukai orang-orang seperti kita, orang-orang sipil seperti kita. Ya. Nah, karena itu kita bisa bilang, kalau gitu saya plot yang maksimumnya aja. Ya, ingat seperti DLF. Ya, DLF itu maksimumnya aja yang kita plot.